syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pengurus LPI Al-Azhar, para ustadz ustadzah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersama saya sendiri ya. Mungkin kalau melihat saya sepertinya saya grogi. Kan saya sudah berulang tadi pagi dan kemarin juga sama yang menghubungi saya. Saya ini sudah lama tidak berhadapan dengan guru-guru ustadz ustadzah, apalagi di sekolah yang luar biasa ini Al-Azhar ya. Hampir kalau saya ketemu sama teman-teman daerah Kediri, Trenggalek, Telungang, semuanya itu tidak ada yang tidak tahu namanya Al-Azhar itu. Semuanya. Bahkan banyak mahasiswa kami yang magang di sini. Saya ini sudah bertahun-tahun tidak pernah berhadapan dengan para ustadz-ustadzah, guru-guru. Jadi sedikit grogi. Setiap hari pekerjaan saya selalu ketemu dan ngobrol dengan mahasiswa. Jadi ini aja kopi aja ketinggalan. Tapi biasa di mobil itu ada, tapi kok nggak ada. Jadi mohon maaf ya. Dulu memang saya di Kemdikbud itu konsultan sebelum jadi dosen UNESA tahun 2005, itu saya sudah kerja di Jakarta di Kemdikbud di konsultan Direktorat SMP. Dulu menterinya masih Bambang Sudibyo. Masih ingat ya? Lama ya. Jadi dulu kalau menteri bikin sambutan upacara atau macam-macam, ternyata itu konsultan yang bikin. Makanya Bapak Ibu kalau jadi menteri pasti bisa. Bikin kebijakan, yang mau bikin konsultannya dulu. Dikoreksi direktur, dikoreksi dirjen, ada tim ahli dan seterusnya. Jadi jelas enak yang ngoreksi dibaca siapa, nama Muhammad Soleh, tanggal berapa, dan seterusnya. Sehingga menteri itu tinggal membaca. Iya, bahlil aja bisa jadi menteri. Ya. Dan saya yakin suatu saat nanti entah tahun keberapa, ustadz ustadzah atau mungkin murid-murid ibu bapak semuanya nanti akan jadi tokoh hebat pengambil keputusan di Indonesia. Karena wolak-walik zaman ya. Ibu bapak saya ini setiap hari itu nekuni di kemahasiswaan ya. Saya ini direktur kemahasiswaan itu dari tahun 2023. Sebelumnya itu jadi ketua satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Setiap program yang saya pegang alhamdulillah dari tahun 2001 2022 itu UNESA juara umum terbaik di Indonesia. Makanya ketika ada UNESA berubah menjadi PTNBH, kami dipercaya di Direktorat Kemahasiswaan yang harus meningkatkan prestasi kemahasiswaan, nangani mahasiswa demo, atau bagaimana supaya mahasiswa tidak demo, atau bahkan menyuruh masa demo. Itu pekerjaan saya setiap hari. Jadi sudah lama, makanya saya materi suruh ngomong apa tuh, mau jujur saya materi-materi kompilasi yang saya bikin ini. Tidak ada materi yang khusus itu di laptop saya yang lama, meskipun laptop saya ini laptop yang lama juga. Masih ada yang lama lagi itu sudah nggak bisa dibuka filenya. Materi-materi itu hilang. Tapi saya mungkin lebih banyak sharing dan minta pendapat dari ustadz-ustadzah semuanya. Ini saya lihat, ini ustadzahnya lebih banyak ya. Seleksi gurunya memang lebih banyak menerima ustadzahnya atau memang pendaftarnya itu atau yang minat menjadi guru di Al-Azhar itu ibu-ibu ya. Kalau di voting kalah loh ini bapak-bapaknya ini. Seleksi alam.
Iya, mahasiswa UNESA juga perempuan sih yang banyak ya. Alhamdulillah ya. Jadi rasanya tenang kalau saya berdiri di depan ibu-ibu ini kan. Kalau saya voting pasti kalah ini, ustadz-ustadznya ini ya. Jangan sekali-sekali menantang ya. Ayo voting kalah. Ini hanya 3 soft. Sana sudah berapa puluh soft itu. Baik, itu tadi perkenalannya ya. Saya juga sini kayaknya tadi itu ada. Nah, ini juga apa? Biodata saya ya. Saya itu asli Gresik Bapak Ibu ya. Dulu pernah tahun 90 berapa, saya pernah tidur di SDIT Al-Azhar ini. Saya masih kuliah S1 dulu mau survei bakti karya mahasiswa di Kecamatan Pulung. Ada Kecamatan Pulung? Oh ya, Ponorogo berarti itu ya. Iya. Dulu mau ke Tulungagung saya lupa, kecamatan apa ya? Itu tidur di sini ya. Dulu masih ada SDIT yang sekolahnya terbuat dari papan, lantainya masih keramik pecah-pecahin. Itu nggak tahu keramik dipecah atau sisa keramik saya nggak tahu ya. Terus ketika saya masuk ke sini tuh hati saya bergetar. Ini suatu saat akan menjadi sekolah besar di Tulungagung. Alhamdulillah ternyata betul. Gimana? Iya, ya guru dulu merangkap semuanya. Ya nyapu, ya ngepel, ya tidur di sekolah. Wong saya tidur di kantor sekolah itu tidur di teras depan kok ya. Senang tidur di sini dulu karena adem daerah Tulungagung ini. Jadi saat ini adalah masa-masa emasnya, sumber daya ustadz-ustadzanya sudah luar biasa. Pilihan orang-orang hebat pasti banyak. Tingkat probabilitas main tinggi ya kan? Nah, dimanapun komunitasnya, itu pasti ada persaingan. Fastabikun khairatun pasti. Di mana-mana. Dulu, ingat nggak masih kuliah dulu itu? Di setiap komunitas pasti ada persaingan. Jika tidak ada persaingan, saya mengajar mata kuliah pengambilan keputusan. Mahasiswa itu saya ajarkan membedah bukunya Robert Simon. Judulnya itu Administrative Behavior. Nah, itu mengajarkan kepada, jadi teknik pengambilan keputusan itu belajarnya bagaimana menata administrasi. Presiden pun belajar pengambilan keputusan, itu bukan ahli-ahli perang. Sekarang ini beberapa negara yang ahli-ahli perang, itu tim ahlinya itu bukan ahli perang, tapi yang diambil adalah tim psikologi. Makanya jangan heran kalau ustadz-ustadzanya di sini itu masih mempercayai media sosial di IG, TikTok, Facebook. Kebenarannya itu masih diragukan karena banyak sekarang itu orang menciptakan isu-isu itu melalui media sosial. Kalaupun di chat, yang menjawab itu mesin ternyata, saudara. Ya, bukan manusia, itu mesin. Ada meso pun boleh, tapi lewat chat, iya kan? Kalau saya di sini meso nggak berani, kasih contoh saya nggak berani. Wah, diprotes nanti. Kalau saya masuk, saya mencontohkan meso, saya meso. Memberi contoh kan nggak apa-apa. Dosen kan selalu benar. Iya, dosen kelebihannya dosen itu nggak pernah salah, benar terus itu. Jadi pengambilan keputusan itu diambil dengan menggunakan berbagai alternatif pengambilan keputusan. Yang diambil adalah dampak positifnya lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Jadi sisi positif dan negatif itu selalu ada. Maka alternatif itu harus diciptakan. Kalau tidak ada, plan A, plan B itu tidak ada. Makanya kreativitas guru itu
ya selalu punya beberapa rencana. Makanya di awal tahun pelajaran baru biasanya itu diminta oleh SDM atau kepala sekolah untuk menyusun silabus RPP dan skenario pembelajaran yang kreatif, kan gitu kan? Pembelajaran 1, pembelajaran 2, sumber belajar selalu dimunculkan. Itu rencana. Tetapi pada saat implementasi, apakah boleh berbeda? Boleh. Tetapi tetap menggunakan standarnya silabus dan RPP. Dulu saya pernah jadi guru loh Bapak Ibu. Iya, saya pernah jadi guru 4 tahun saya dulu di Surabaya. Sambil kuliah S2 saya kuliah dan saya jadi guru. Guru mata pelajaran di Madrasah Sanawiyah dan juga SMP setiap Sabtu Minggu. Begitu lulus S2 baru saya hijrah di Jakarta. Setelah di Jakarta sekitar 6 tahun baru saya diterima di UNESA kembali ke Surabaya. Saya tidak terasa ternyata saya menampilkan banyak buku ya. Ternyata tidak terasa karena ada buku individu yang saya tulis sendiri, tapi juga tim. Nah ternyata sekolah hebat itu guru itu harus menulis sebuah buku. Bila perlu malah ada penelitian tindakan kelas. Saya tidak tahu apakah budaya itu selalu ada dan saya berharap di Al-Azhar ini ada. Kalau dulu ketika saya jadi master trainer di LPPKS Kemdikbud, itu beberapa kepala sekolah, itu ternyata bukunya juga banyak. Best practice itu. Yang bagus-bagus biasanya dipindah. Kalau PNS kan dimutasi kemana-mana Bapak Ibu. Untuk peningkatan jenjang karir. Nah, coba Ibu Bapak, jika ada, nah seperti ini Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan ketika air ini kurang, tetapi di sisi yang lain, apa yang dimiliki? Berarti, apa yang dimiliki ini perlu dinaikkan. Apa yang dibutuhkan perlu kita tambahkan. Ingat gak kita waktu kuliah ada mata kuliah belajar pembelajaran yang itu teori udah lupa saya karena saya siapkan itu. Teori ini apa itu kendi itu kan ya. Kendi itu jika dituangkan ke gelas kira-kira bisa habis atau tidak? Bisa habis. Lah guru itu kira-kira di situ. Tapi bagaimana guru ini setiap saat harus mendapatkan tambahan air supaya bisa menuangkan ke beberapa gelas. Tetapi kalau kendi ini tidak mau diisi, itu sama dengan guru ketika ada pelatihan, ada pembinaan, tidak mau mendengarkan atau tidak hadir. Bisa habis. Karena kita ini filosofinya itu bukan mata air, sumber air. Tapi guru ustadzah itu adalah kendi. Saya masih ingat sama dosen saya dulu itu. Digambarkan kendi. Gitu. Ini jika dipegang, dimancurkan, lama-lama akan habis. Kira-kira ustadz-ustadzah merasa gelasnya ini penuh atau setengah seperti ini? Bahkan kosong. Bagus. Enggak apa-apa, jujur. Tapi berusaha untuk mengisi. Tetapi kalau guru yang sudah pernah hebat, bahkan menjadi kepala dinas, ketika menjadi ustadz di Al-Azhar, meskipun dia statnya itu sepertiganya ya, itu sudah maksimal. Tetapi kalau yang merasa masih setengah atau masih kosong, ada upaya sampai bisa melampaui penuh, ada usaha. Karena dengan semangat dan spirit yang dimiliki. Seperti pembinaan yang diberikan pada Ustadz Imam Mawardi tadi itu. Bagaimana kita itu ingin, sempat saya mendengarkan sepintas tadi ketika jalan,
selalu ingin menambah haus, rasa ingin tahunya harus tinggi, harus banyak. Kalau nggak seperti itu, kita tuh reject. Kendi itu bisa habis. Makanya ada beberapa guru yang berprestasi itu mendapat kesempatan tugas belajar, izin belajar dari kepala sekolah, dari yayasan untuk mendapat kesempatan studi lanjut. Karena apa? Karena merasa kosong, perlu ditingkatkan pengisiannya, dicas. Apalagi ilmu itu terus berkembang. Harus mengikuti itu. Tagihan-tagihan wajib. Nah, kebetulan istri saya itu dokter. Setiap saat, hampir setiap 2 minggu sekali itu mengikuti seminar, pelatihan seminar. Tidak wajib, tetapi merasa perlu karena untuk update ilmu. Banyak orang datang, orang tua pasien datang itu sebelum konsultasi. Anak istri saya dokter anak ya. Jadi sebelum datang itu mereka sudah tahu, cari di Google. Bahkan ngetes dokternya. Kalau kalah cepat perkembangan teknologi atau ilmu yang baru, bisa ditertawakan, bisa diprotes. Sebenarnya ustadz-ustadzah guru juga sama sebenarnya. Apalagi Al-Azhar. Segmennya itu masyarakat menengah ke atas. Betul enggak? Saya yakin orang tuanya juga berpendidikan. Minimal SMA. Beda kalau zaman saya kuliah dulu. Orang tua nggak sekolah, lulusan SD. Sekarang apalagi di kota seperti ini minimal SMA. Artinya tingkat literasinya itu lebih tinggi. Nah ini saya mengutip spirit terus lebih baik. Mangkana yaumuhu khairam min amsihi dan seterusnya itu. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dialah yang tergolong orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang celaka. Dan saya yakin yang seperti ini ustadz-ustadzah sudah sangat memahami ini. Tapi bagaimana ini tuh terus selalu terpatri di dalam diri kita. Berarti kalau hari ini itu tepat waktu, wong sekarang banyak di IG itu paling beberapa pekan yang lalu itu kan kita itu hadir di setiap tempat itu tidak boleh tepat waktu. Kalau tepat waktu, nggak dapat tempat terdepan. Berarti apa? Terlambat itu salah. Datang lebih awal. Berarti kalau hari ini kita tepat, ini masuk jam berapa? 7:30. Berarti bagaimana hari berikutnya itu jam 7:30 kurang 1 menit sudah harus sampai. Dan berikutnya. Kan begitu. Jangan sampai hari ini aman, tidak ada panggilan karena terlambat. Berarti besok aman, nggak ada panggilan lagi. Itu bahaya itu. Tapi kalau di Al-Azhar nggak ada. Dulu saya jadi guru juga takut terlambat. Kalau dititeni paling nggak enak. Jadi orang kalau dititeni elek itu nggak enak. Dan termasuk saya tipe orang yang tidak mau dititeni baiknya. Maunya tengah-tengah saja gitu. Ya enggak terlalu disiplin, ya tidak kendor. Main aman. Main aman aja di sini termasuk golongan merugi sama dengan hari kemarin, iya kan? Duh, salah. Nah ini ya. Supaya menciptakan mindset atau positive thinking kita. Bahasa yang lain itu pembinaan itu biasanya kita husnudzon, berbaik sangka.
supaya energi yang masuk pada diri kita itu energi-energi yang positif. Nah, cara berpikir berkembang terhadap diri sendiri sehingga dapat mempengaruhi perasaan dan itu bisa meningkatkan positive thinking pada diri kita. Dan itu bisa menciptakan, menumbuhkan rasa percaya diri dan ya gimana ya, rasa bahagia ya, karena kita selalu berpikir positif. Bisa menarik semua aura-aura yang positif bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, misalnya Islamic Teacher Development, ya paling tidak dua ini lah ya, leadership sama spiritualist track. Ada keterampilannya khusus yang dimiliki diri kita dibandingkan ustadz yang lain. Misalnya apa? Apakah ngajinya, bacaannya bagus? Apakah punya keterampilan membina kesiswaan? Apakah kayak leadership camp, membawa anak-anak itu bisa mengikuti tempat-tempat pelatihan kepemimpinan, atau mungkin punya spesialis khusus mengetahui informasi di mana ada lomba-lomba yang harus diikuti oleh santri siswa Al-Azhar. Makanya harus ada pembeda. Jika kita itu ingin merasa mengembangkan diri. Tetapi kalau mainnya itu hanya begitu-begitu saja. Seperti yang saya cerita tadi itu, paling saya itu tidak suka dititeni. LE juga apiknya. Itu aja termasuk golongan yang merugi. Tapi biarlah orang lain itu menilai kelebihan yang saya miliki. Pasti ada sesuatu yang saya kembangkan secara tersembunyi. Yang nggak harus ditunjukkan pada orang lain. Guru saya mengajarkan kalau Anda punya kelebihan, punya keterampilan meneliti, menulis buku, atau membeli motor, membeli mobil, membeli rumah, nggak perlu cerita pada orang lain. Apalagi menceritakan punya istri atau suami baru. Nggak perlu diceritakan pada orang lain. Orang yang tidak senang Anda, terus saja nggak akan senang. Teman dekat Anda, soulmate Anda, kalaupun Anda punya kesalahan pun dianggap baik. Jadi Anda ceritakan dan tidak ceritakan tidak perlu. Kebaikan itu akan tampak dengan sendirinya. Kelebihan ustadz-ustadzah sebagai guru, entah itu di TK, di SD, SMP, SMK, tapi harus punya yang kelebihan yang dibedakan dengan guru yang lain. Ngajarnya, walaupun begini ya, walaupun saya pernah jadi guru 4 tahun, selama 3 tahun ketika ada pemilihan, saya dulu tempat ngajar saya itu di Amanatul Ummah ya, Siwalan Kerto, Surabaya. Setiap akhir setahun itu mesti ada pemilihan guru favorit. Itu saya menang terus. Karena yang milih murid-muridnya. Kan kalau saya ngajar itu nggak tak marahi murid saya itu. Tak ajak berteman. Banyak cerita. Saya kan dulu guru PPKN asalnya. S1 saya PPKN. S2 saya manajemen pendidikan, S3 saya manajemen pendidikan. Saya ngajar di UNESA itu di program studi manajemen pendidikan. Setidaknya saya pernah jadi guru selama 4 tahun. Ya bikin silabus, ya bikin RPO administratif lengkap. Media pembelajarannya lengkap ya. Dan bermacam-macam. Kalau sudah punya media pembelajaran itu enak, diputar ke kelas yang lain, dibenahi sedikit untuk tahun berikutnya. Apalagi sekarang zamannya sudah IT, lebih enak lagi menyimpannya. Guru, kalau setiap harinya ngajarnya itu selalu berpedoman dan senjatanya itu selalu LKS. Nggak tahu, sekarang ada LKS nggak ya? Dulu tuh ada LKS. Modul ya? Iya. Setiap hari muridnya suruh ngerjain modul saja. Gurunya
buka IG, buka Facebook di depan. Kalau ngajar, ya kalau pas kepala sekolah lewat. Pernah saya itu ngisi pelajaran sampai tertawa saja itu. Coba praktekkan ketika ngajar dan ada kepala sekolah lewat. Jadi setelah salam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kerjakan LKS halaman 35 sampai 90. Mateng teman. Gurunya buka Jawa Pos. Dulu kan masih belum ada detikcom ya. Buka. Ahmad Dola, kerjakan, jangan rame sendiri. Buka halaman Metropolitan, buka terus. Mungkin sekarang guru ya mungkin lah ya. Pura-pura bawa laptop dinyalakan, di sininya itu guyon sama teman-temannya WA group, temannya SMA, temannya kuliah, temannya TK gitu kan. Ketika ada kepala sekolah lewat di pintu kan, anak-anak, jadi yang namanya menyangkok itu adalah ketika kepala sekolah sudah lewat, jangan rame sendiri, ayo kerjakan cepat. Waktunya kurang 10 menit. Itu aja setiap suatu ketika ada murid yang anak pinter ya. Enggak semua anak-anak yang jahil itu enggak pinter lah ya. Dia gantian ngerjai gurunya. Ustadz, ada kepala sekolah. Jadi anak-anak ya nama. Mana kepala sekolah? Enggak ada, kamu itu. Ada yang menceritakan pada saya. Dulu itu tahun berapa itu saya lupa ya. Saya masih menjadi master trainer di Kemdikbud itu. Jadi guru itu masih terpatok kepada lembar kerja siswa. Atau kalau sekarang ada modul, gurunya hanya, yang memang betul sebenarnya, gurunya itu menjadi fasilitator, tetapi juga harus, ya, setiap siswa itu kan memiliki daya serapnya kan beda-beda kan. Harusnya, Bapak Ibu, harusnya kalau kita itu menjadi guru yang bagus itu, atau mungkin sekolah itu harus memapping mana anak itu yang memiliki, ini enggak saya siapkan, saya jadi lupa ingat ya. Gaya belajar itu kan macam-macam, ada yang visual, ada yang audio, ada yang audiovisual atau kinestetik kan ya. Ada anak yang gaya belajarnya itu dengan cukup mendengar itu dia bisa, ada yang kalau tidak melihat itu tidak bisa, ada yang kinestetik kalau tidak dipraktekkan itu nggak bisa, iya kan? Sebenarnya kita itu harus memfasilitasi itu. Bisa jadi anak-anak yang audiovisual, yang kinestetik itu ada dalam satu ruangan. Maka cara belajarnya kita harusnya kita mapping seperti itu. Makanya bahaya loh, seandainya ada Komnas HAM itu guru-guru itu bisa kena hukuman itu. Melanggar HAM. Karena apa? Mengajar nggak sesuai dengan tingkat anak-anak itu. Tahu nggak Ustadz di kelasnya itu anak-anak yang tipe audio, yang visual, yang kinestetik, sudah tahu nggak kira-kira? Di kelasnya itu loh, terutama wali kelas, tidak ada wali kelas, kelasnya saja harus tahu itu anak-anak yang kinestetik. Makanya anak-anak yang kinestetik itu nggak mau dijelaskan, akhirnya dia ganggu temannya, nyetipi, nyelentik, ngelempar kertas, dia lari-lari ya. Termasuk anak saya yang barep, ya kemarin itu kinestetik dia. Makanya saya sekolahkan waktu SD itu sekolahnya nggak ada pelajarannya. Yaitu di sekolah alam di Surabaya itu. Nggak ada pelajarannya. Nggak pernah, jarang sekali di ruangan kelas. Mesti di pohon-pohon, kelas 3, 4, 5. Kalau kelas 1, kelas 2 itu masih kita tinggal di Jakarta. Kelas 3 pindah ke Surabaya. Terus saya sekolahkan di situ. Karena anak saya dari kecil nggak suka membaca. Saya tahu itu. Betul-betul diajari mata pelajaran itu kelas 6. Karena sekolah itu saya asesmen, saya tanya gurunya, pada kepala sekolahnya itu memang sekolah yang menuntaskan dunia anak. Anak bermain mulai kelas 1 sampai kelas 5, tuntas. Baru ada pelajaran matematika, IPA, IPS, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu kelas 6. Tidak SDIT. Lah adiknya sekarang di SDIT. Jadi saya coba dia bereksperimen, yang satu di situ SDIT Gilmani Ketitang Barat Al-Haramain. Betul saya diminta sebagai ketua komite Mas Ustaz.
Jadi itu ustadz ustadzah harus tahu di kelasnya itu anak yang tipe itu. Tipe itu harus diberikan soal juga nggak harus sama. Nggak harus 10 soal dikerjakan semua. Ada yang 6, ada yang 8, ada yang 12, ada yang 15. Belum lagi tentang kecerdasan. Ada anak yang tipenya cepat, ya kan? Ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, harusnya kita memfasilitasi ke sana. Karena keterbatasan semuanya, maka guru harus terampil mengajarkan itu. Nggak bisa semuanya disamakan. Sulit loh. Ya memang sebenarnya jadi guru itu sulit. Yang enak jadi dosen. Mahasiswa suruh presentasi. Saya ngajar S1, S2, program dokter, S3. Cara mengajarnya sama. Buku-buku kita siapkan, saya pakai buku ini. Bagi kelompok. Enak jadi dosen ini. Bagi kelompok, presentasi setiap pertemuan. Di akhir pertemuan, kita yang komentari. Dan setiap komentar itu harus benar. Mahasiswa nggak boleh menyalahkan dosennya. Takut nilainya nggak bagus. Guyon ya, jangan dianggap sama lah ya. Ini guyon. Tapi guyon ono benerin. Coba, ini maksudnya apa? Filosofi ini iya, ikan, iya. Maksudnya ikan melompat itu loh, apa maksudnya? Coba angkat tangan. Wah, Ustadzah siapa namanya Ustadzah? Siapa? Coba ulang. Ustadzah Uti. Tuti. Ustadzah hati-hati. Dari SMP atau dari SMP pernah, Loh. Sekarang. Oh, di LPI-nya. Nggak boleh jawab aja nih LPI. Out of the box. Boleh ya, saya pilih siapa? Ya, boleh. Dipilihkan untuk saya ya. Dipilihkan untuk saya. Jangan lama-lama. Yang merunduk aja, yang merunduk. Iya, alhamdulillah. Ya Ustazah, maksudnya apa? Makna gambar ini. Kalau saya tadi ambil dari Bapak jadi saya ambil mungkin bagi beliaunya itu out of the box, artinya dia keluar dari rasa nyaman di situ ya. Berarti gak nyaman. Kalau banyak temannya di situ, gak nyaman. Mungkin karena dia merasa udah punya sesuatu yang lebih dalam dirinya. Akhirnya dia kepingin mengekspresikan dirinya sendiri dengan kemampuannya. Itu menurut saya ya, tidak tahu yang lain kan seperti itu. Mungkin dia punya kelebihan juga. Akhirnya dia ingin sesuatu yang lain. Ya, berarti dia ingin sesuatu yang baru. Gitu, oke. Oke, sudah saya tangkap. Berarti ingin sesuatu yang baru. Oke, good. Ada yang lain? Ini macam-macam loh ya. Boleh alasan yang lain. Jawaban sama, boleh alasan lain atau berbeda. Dari TK selalu bahagia, setiap hari menyanyi terus pokoknya. Mungkin kalau dari Bendang gitu, mungkin ada yang lain. Kalau saya mungkin cari kalau di komunitas itu tidak nyaman atau tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Jadi menginginkan untuk dia diakui di tempat lain. Oke. Karena kurang nyaman maka dia mencari lingkungan lain. Oke.
Good. Dari SD? Dari SD sudah. SMP? Bapak, ustadz-ustadznya ayo. Menurut saya ikan itu ingin mencoba tempat yang lebih sepi karena dia itu Dia mencoba itu berarti ya coba-coba berarti ya. Ingin coba-coba, mencari keberuntungan di lingkungan yang baru. Oke. Ada lagi satu lagi? Ya. Apa? Didorong temannya. Ya, betul juga ya. Ya, bisa jadi. Coba nanti setelah ini diwawancarai ikannya itu. Oke, kita memaknai gambar ini berbagai macam. Semuanya benar. Semuanya benar. Tergantung memori atau pengalaman-pengalaman yang membentuk diri kita. Jawaban-jawaban tadi itu sebenarnya mewakili diri individu yang peristiwa-peristiwa yang dirasakan dan seterusnya. Bisa jadi, betul, dia dilempar sama teman-temannya. Berarti satu yang terlempar itu adalah satu orang yang kalah bersaing dengan yang lain. Bisa jadi yang Ustadzah siapa tadi? Ya, itu ingin suatu lingkungan yang baru. Karena yang di dalam yang di bejana satunya ini sudah jenuh. Bisa jadi ini merupakan sebuah inovasi atau iya dia dikorbankan oleh temannya, tetapi tergantung di sampingnya. Apakah tahu gelas satunya itu berisi air? Kan juga belum tentu itu air. Tetapi dia punya keyakinan kalau itu air, dia akan merasa aman dan bisa survive di lingkungan yang baru itu. Tetapi kalau bukan air, berarti perpindahan. Nah, ini kita ngomong manajemen perubahan ya. Manajemen perubahan itu ya seperti halnya hijrah. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Mekah ke Madinah. Begitu melakukan perpindahan, mendapatkan lingkungan yang baru, dia bisa membentuk di lingkungan baru itu. Dan ketika melakukan perubahan itu, kalau kita mendapatkan tempat yang bagus, harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, ya kita bisa tidak tepat masuk ke gelas yang kosong itu, ya kan? Walaupun dilempar sama teman-temannya, kalau kena, berarti kan beruntungan, nasib. Kalau tepat pada gelas yang kosong itu, bisa hidup lagi. Tetapi kalau tidak tepat, dia keluar dari dan tidak mendapatkan gelas yang kosong itu, otomatis akan mati. Berarti orang yang berani mengambil keputusan, itu harus direncanakan dengan baik, dikonsep dengan baik, dan berani mengambil keputusan. Jika orang tidak berani mengambil keputusan, dia berada di lingkungan yang tadi, jenuh di situ. Tadi ada yang komentar begitu. Kalau sudah jenuh, di lingkungan yang jenuh, nggak ada perkembangan, nggak ada inovasi, itu aja. Hidupnya seperti administrasi. Kalau jadi guru, datang pagi, ya, disuruh bikin RPP silabus, ya bikin.
Asal bikin, tetapi tidak mengetahui makna filosofi RPP silabus itu apa. Kalau dulu, saya kalau guyonan sama guru-guru itu, zaman dulu, semua guru, atau terutama wali kelas, itu mesti mengkoordinir murid-muridnya itu, menabung. Sekarang masih ada nggak? Ya dulu, kalau sekolah kan nitipkan ke anak kita kan, menabung 5.000, 10.000, 20.000 ya kan? Makanya dulu kalau seandainya polisi itu diminta oleh bupati untuk operasi, sekali-kali operasi guru, jangan operasi yang nggak memiliki SIM, nggak bawa helm. Ya, operasi guru. Guru itu kan harus wajib kan punya RPP, punya silabus, media pembelajaran, modul ya kan, yang dibawa setiap hari. Lah tas yang dibawa setiap hari itu isinya apa perlu dioperasi sama polisi. Nah, itu sekali-sekali itu begitu. Atau mungkin SDM LPI itu sekali-sekali mengoperasi itu, dicek di dalam tasnya guru itu isinya apa saja. Ketika polisi, ya seperti kan, Assalamualaikum Ustadz, mau kemana? Ke Mau Al Azhar. Oh guru ya? Minggir. Wah, buka tasnya. Loh, saya ini guru, saya nggak bawa apa-apa, nggak bawa narkoba. Iya, dibuka dulu. Oh, guru kan? Dibuka. Kira-kira kalau guru Al Azhar itu isinya apa dalam tasnya itu? Wah. Isinya apa kira-kira tasnya? 1. Apa? HP. 2. Hah? Loh, Bapak Ibu, kalau polisi sewaktu-waktu diminta operasi tukang batu,